Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jawab pertanyaan ini ya. Pak Kiai, sebelumnya mohon maaf, saya merasa banyak dosa dan apakah dosa saya diampuni oleh Allah dengan menjalankan sholat taubat atau bagaimana menurut Pak Kiai cara yang terbaik untuk agar kita diampuni dosanya? Pertama teman-teman, jangan pernah berputus asa atas rahmatnya Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Wahai hambaku yang memiliki banyak dosa, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas kasih sayangnya Allah. Artinya seberapa besar dosa yang kita miliki, maka pengampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, maka pengampunan Allah jauh lebih banyak daripada itu. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, Allah itu maha pengampun dan Allah akan mengampuni setiap hamba-hambanya selama dia tidak menyekutukan Allah. Yang terpenting kita mau bertaubat, teman-teman. Dan ada juga kalimat yang sangat bagus sekali untuk menjadikan motivasi kita agar kita semangat dalam menjalankan ibadah. Kalimatnya itu seperti ini. Al-fajirur roji li rahmatillahi aqrabu minha minal abidil muqannit. Yang artinya seorang pendosa yang mengharapkan rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada kasih sayangnya Allah dibandingkan ahli ibadah yang membuat orang lain berputus asa dari rahmatnya Allah. Artinya, teman-teman, seorang yang pendosa itu jangan pernah berputus asa dari kasih sayangnya Allah, karena pengampunan Allah itu justru akan Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul bertaubat kepadanya, betul-betul ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Dan orang yang ahli ibadah, jangan pernah merasa diri paling benar. Jangan pernah merasa paling suci sehingga berhak memberikan label ahli neraka kepada orang lain, membuat orang lain berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Justru seorang pendosa yang mengharapkan kasih sayangnya Allah, dia lebih berhak mendapatkannya dibandingkan seorang ahli ibadah yang membuat orang lain itu berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Yang terpenting kita bertaubat. Bertobat itu seperti apa? Yang pertama, kita menyesali semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita berjanji, bertekad tidak akan pernah melakukannya lagi. Yang ketiga, kita putus hubungan dari segala apapun yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Dan yang keempat, berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan cara kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang dulu pernah kita tinggalkan. Mungkin itu sholatnya, mungkin itu puasanya, mungkin itu zakatnya. Jika kita banyak meninggalkan kewajiban itu, maka qodoklah itu semua. Dan perbanyak istighfar tentunya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah, meminta ampunanlah kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Semoga semua dosa kita Allah ampuni. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.